Perkenalkan, nama saya Catherine Nover, NPM 2240401040, lokal A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal penilaian akhir semester untuk mata kuliah MSDM. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan, dan jelaskan perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Jadi, manajemen karir adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola perkembangan karir karyawan. Ini melibatkan identifikasi tujuan karir, pengembangan keterampilan, evaluasi kerja, penetapan tujuan, monitoring, dan pemetaan peluang karir. Jadi, manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan yaitu membantu meningkatkan kinerja dan memfasilitasi pencapaian tujuan karir individu dalam konteks organisasional. Perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Yang pertama bisa dilihat dari fokus utamanya. Manajemen karir lebih menekankan pada perencanaan dan pengelolaan perjalanan karir individu dalam organisasi, melibatkan identifikasi tujuan karir, perencanaan, dan evaluasi progres karir. Sedangkan pengembangan karir lebih luas dan mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Ini tidak hanya terbatas pada aspek karir saja, tetapi juga melibatkan pengembangan pribadi dan profesional. Perbedaan yang kedua yaitu bisa dilihat dari waktu dan lingkupnya. Manajemen karir lebih bersifat jangka panjang dan berfokus pada perjalanan karir jangka panjang karyawan. Sedangkan pengembangan karyawan dapat melibatkan program-program pelatihan singkat, workshop, atau pengembangan yang lebih berkonsentris dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih singkat. Perbedaan yang ketiga yaitu manajemen karir bertujuan untuk membantu karyawan merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka dengan mengelola perkembangan dan kemajuan karir mereka di dalam organisasi. Sedangkan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan karyawan, tidak hanya dalam konteks pekerjaan saat ini, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan profesional mereka secara menyeluruh. Yang terakhir, perbedaannya bisa dilihat dari prosesnya. Manajemen karir melibatkan aktivitas seperti perencanaan karir, identifikasi peluang karir, monitoring, dan penilaian kerja. Sedangkan pengembangan karyawan melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan proyek pengembangan. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia serta berikan contohnya. Tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan SDM yang mencakup deskripsi pekerjaan, yaitu melibatkan pengidentifikasian tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan karakteristik pekerjaan. Contohnya, kita menganalisis pekerjaan untuk posisi manajer pemasaran yang memerlukan keterampilan kepemimpinan dan pemahaman mendalam tentang strategi pemasaran. Selanjutnya, di analisis kebutuhan SDM mencakup analisis kekurangan dan kelebihan SDM-nya, yaitu evaluasi gap keterampilan yang ada dan keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya, kita menilai apakah organisasi tersebut memiliki cukup ahli teknis untuk mengelola proyek-proyek yang kompleks. Tahapan perencanaan yang kedua yaitu perencanaan tenaga kerja yang mencakup penetapan SDM di masa depan, yaitu menetapkan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, proyeksi bahwa perusahaan akan membutuhkan tambahan 20 karyawan dalam departemen produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat. Tahapan perencanaan yang ketiga ada strategi rekrutmen yang mencakup pemilihan sumber rekrutmen, yaitu menentukan apakah merekrut dari internal atau eksternal atau menggunakan outsourcing. Contohnya memutuskan untuk merekrut dari dalam organisasi untuk memenuhi posisi manajerial yang terbuka. Selanjutnya, pembuatan rencana rekrutmen, menyusun strategi rekrutmen, dan menentukan metode rekrutmen yang efektif. Contohnya menggunakan media sosial dan situs web pekerjaan untuk menjangkau calon karyawan potensial. Yang keempat, tahapan pelatihan dan pengembangan yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan. Contohnya, menyelenggarakan pelatihan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan kerjasama tim. Selanjutnya, penyusunan program pengembangan karyawan. Contohnya, menyusun program pengembangan kepemimpinan untuk karyawan yang memiliki potensi manajerial. Tahapan selanjutnya, penilaian kinerja,
yaitu mencakup pengembangan sistem penilaian kinerja. Contohnya mengimplementasikan sistem penilaian kerja berbasis kriteria yang jelas dan terukur, dan pemberian umpan balik dan rencana pengembangan individu. Contohnya memberikan saran konstruktif kepada karyawan tentang cara meningkatkan kinerja mereka. Adapun tahapan yang terakhir yaitu perencanaan karir yang mencakup konsultasi karir. Contohnya memberikan peluang promosi kepada karyawan yang telah menunjukkan kemampuan signifikan dalam kemajuan dan tanggung jawab mereka. Dan penetapan tujuan karir, contohnya membantu karyawan merencanakan langkah-langkah karir untuk mencapai posisi manajemen dalam 5 tahun ke depan. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan karir dalam organisasi serta berikan contohnya. Perbedaan yang pertama bisa dilihat dari fokusnya. Fokus utama pelatihan adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam tugas-tugas spesifik atau pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Sedangkan fokus pengembangan karir adalah pada pertumbuhan jangka panjang karyawan dan peningkatan kemampuan yang bersifat lebih lama atau lebih luas. Mencakup aspek-aspek yang tidak hanya terkait dengan pekerjaan saat ini, tetapi juga persiapan untuk tanggung jawab masa depan. Contohnya, pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan penggunaan perangkat lunak tertentu. Dan contoh pengembangan kepemimpinan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka dan bersiap untuk tanggung jawab manajerial. Perbedaan yang kedua yaitu pada tujuannya. Tujuan pelatihan adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dalam pekerjaan mereka saat ini. Dan tujuan pengembangan karir adalah mempersiapkan karyawan untuk peran-peran yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Contohnya, pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan yang sedang dijalankan dan program pengembangan karir untuk membantu karyawan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai posisi manajerial dalam beberapa tahun ke depan. Perbedaan selanjutnya yaitu waktu dan jangka waktu. Pelatihan biasanya bersifat lebih singkat dan berfokus pada kebutuhan segera dalam tugas pekerjaan saat ini. Sedangkan pengembangan karir bersifat lebih panjang dan berkaitan dengan perkembangan jangka panjang serta pencapaian tujuan karir karyawan. Contohnya, pelatihan singkat untuk menggunakan sistem baru yang diterapkan dalam sebulan. Dan contoh pengembangan karir yaitu mentoring jangka panjang atau program pengembangan kepemimpinan yang dapat berlangsung selama beberapa tahun. Perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari skala pengaruh. Pelatihan lebih fokus pada keterampilan tugas tertentu dan dapat memberikan hasil yang lebih cepat dalam pekerjaan sehari-hari. Sedangkan pengembangan karir memiliki dampak yang lebih luas, melibatkan perkembangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dapat membawa perubahan signifikan dalam peran dan tanggung jawab karyawan di masa depan. Contoh pelatihan yaitu kursus pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam penjualan. Contoh pengembangan karir yaitu program pengembangan karyawan yang melibatkan pelatihan, mentoring, dan proyek-proyek pengembangan untuk menciptakan pemimpin masa depan di organisasi. Soal keempat yaitu bagaimana sistem kompensasi yang baik dapat berdampak pada motivasi dan retensi karyawan. Sistem kompensasi yang baik dapat berdampak positif pada motivasi dan retensi karyawan dengan memberikan yang pertama pengakuan dan penghargaan. Menyediakan balas jasa yang adil dan sejalan dengan kontribusi karyawan dapat meningkatkan motivasi. Karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih termotivasi untuk berkinerja dengan baik. Yang kedua, insentif kerja. Menyertakan insentif kerja seperti bonus atau tunjangan memberikan dorongan tambahan bagi karyawan untuk mencapai target kinerja dan menjaga semangat kerja. Ketiga, keseimbangan gaji dan manfaat. Menawarkan gaji yang kompetitif dan paket manfaat yang menarik dapat membantu memastikan kepuasan finansial karyawan yang dapat menjadikan faktor penting dalam retensi. Yang keempat, peluang pengembangan karir. Sistem kompensasi yang terkait dengan peluang pengembangan karir, kenaikan pangkat, atau promosi internal dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Yang kelima, fleksibilitas dan keseimbangan antara pekerjaan dengan hidup. Menyediakan fleksibilitas dalam jam kerja atau opsi kerja jarak jauh membantu menciptakan keseimbangan pekerjaan hidup yang dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Dan yang terakhir, transparansi komunikasi. Memiliki kebijakan yang transparan dan komunikasi yang terbuka mengenai kebijakan kompensasi dapat membantu kepercayaan dan memotivasi karyawan untuk tetap berkontribusi. Jadi, sistem kompensasi yang menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan memberikan
memberikan nilai yang jelas kepada karyawan akan membantu membangun loyalitas dan keterikatan yang kuat. Hal ini tidak hanya mendukung motivasi karyawan untuk berkinerja optimal, tetapi juga berkontribusi pada retensi mereka dalam jangka yang panjang. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi, dan berikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan. Jadi bagaimana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi, yaitu dengan cara peningkatan kesejahteraan karyawan, yaitu menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dengan membangun hubungan yang positif antara manajemen dan pekerja. Kedua, pematuhan terhadap peraturan dan hukum, yaitu mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kinerja, yaitu lingkungan kerja yang aman, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera, memastikan kehadiran karyawan yang konsisten dan secara positif memengaruhi kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Yang keempat, peningkatan komunikasi terbuka dan keterlibatan antara manajemen dan karyawan. Ini membangun kepercayaan, menggalang dukungan bersama, dan meningkatkan hubungan industrial. Dan yang terakhir, menciptakan budaya keselamatan. Fokus pada keselamatan kerja membantu membentuk budaya keselamatan di tempat kerja. Sebuah contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dengan karyawan adalah melalui implementasi program partisipasi karyawan dalam manajemen keselamatan. Jadi program ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif karyawan dalam inisiatif keselamatan, yaitu memperkuat komunikasi dan meningkatkan kepercayaan antara manajemen dan pekerja. Berikut merupakan komponen-komponen utama program tersebut. Yang pertama ada komite keselamatan, yaitu membentuk komite keselamatan yang terdiri dari perwakilan karyawan dan manajemen. Komite ini bertugas untuk mengevaluasi kebijakan keselamatan, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kedua, pelatihan keselamatan bersama, mengadakan pelatihan keselamatan bersama untuk karyawan dan manajemen. Pelatihan ini tidak hanya mencakup prosedur keselamatan, tetapi juga aspek budaya dan sikap terhadap keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, rapat rutin tentang keselamatan. Menjadwalkan rapat rutin tentang keselamatan yang melibatkan antara karyawan dengan manajemen. Rapat ini memberikan kesempatan untuk membahas isu-isu keselamatan, memperbarui kebijakan, dan mendengarkan masukan dari karyawan. Yang keempat, sistem penghargaan keselamatan. Ini menerapkan sistem penghargaan keselamatan yang memberikan pengakuan kepada karyawan yang berkontribusi positif terhadap budaya keselamatan. Yang kelima, laporan dan penanganan insiden. Membuat proses laporan insiden yang transparan dan memberikan jaminan bahwa tindakan pencegahan akan diambil. Keterlibatan karyawan dalam penyelidikan insiden dapat meningkatkan tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dengan karyawan tentang perubahan kebijakan keselamatan, tujuan keselamatan, dan pencapaian ini dapat dilakukan melalui saluran komunikasi formal dan informal. Jadi, implementasi program seperti ini membantu membangun hubungan yang kuat antara karyawan dengan manajemen melalui keterlibatan bersama dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang baik dan aman dengan memberikan karyawan peran yang aktif dalam inisiatif keselamatan. Organisasi dapat membangun kepercayaan, meningkatkan keterlibatan, dan mencapai tujuan bersama yang lebih baik secara kolektif. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.